Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas pemrograman berorientasi objek, praktikum pemrograman berorientasi objek. Oke, di minggu keempat kita akan membahas mengenai yang namanya konsep object oriented programming. Nah, apa itu yang disebut dengan objek, apa itu yang disebut dengan kelas, bagaimana cara membuat metode, terus bagaimana cara memanggil metode menggunakan objek, lalu bagaimana cara membuat autocomplete dari variabel. Nanti akan kita kupas semuanya di video saya kali ini. Oke, kita langsung saja ke bagian tugasnya. Untuk modulnya atau teorinya silahkan teman-teman praktekkan, pelajari tuh mulai dari bab 61 sampai 69. Nah, di situ kalau kalian benar-benar ingin mencoba, kalian nanti akan tahu nih bagaimana nih cara kita membuat suatu objek dari suatu kelas. Oke ya. Kita langsung ke tugasnya saja. Di bagian tugas ini di minggu yang keempat, nomor 1, tugasnya cuma ada satu. Buatlah program untuk memasukkan data mahasiswa menggunakan scanner, kemudian tampilkan hasilnya. Berikut ketentuan yang harus ada di dalam program tersebut. Jadi buat kelas dengan nama data person, terus buat variabel instance dengan atribut nama, name, prodi, alamat, nomor telepon, sesuaikan dengan data personil masing-masing. Nanti minimal ada satu inputan data mahasiswa ya, dengan data seperti ini: nama, name, prodi, alamat, nomor telepon. Terus buat metode dengan nama fill data, gunanya untuk mengisi data dari mahasiswa tersebut. Terakhir, buat metode dengan nama show data untuk menampilkan data dari mahasiswa yang sudah kita inputkan nama, name, prodi, alamat, sama nomor telepon. Yang bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke coding Java-nya. Silahkan dibuka netbeans-nya. Terus kemudian di sini saya membuat project namanya source code PBO 2P2K. Terus kemudian saya membuat package baru, katakanlah kita W4 ya, W4. Sebentar, ada toggle sini. Oke, ini saya tampilkan. Oke, kita namai di sini W4 ya. Terus kemudian kita tekan finish. Nanti di sini akan muncul package namanya W4. Oke, terus kita buat apa tadi di tugasnya? Buat kelas dengan nama data person. Oke, nanti klik kanan, new Java class, buat nama data person. Oke ya, seperti ini ya. Kemudian tekan finish atau enter. Saya zoom dulu biar lebih jelas. Oke, seperti ini. Nama kelasnya data person. Oke, seperti biasa kita buat dahulu static void main ya, gunanya untuk mengeksekusi program nanti. Jadi buat dulu public static void main.
string args. Oke, udah gini. Lalu setelah ini kita buat apa? Kalau dari soal, kita lihat soalnya lagi. Buat variabel nama, name, prodi, alamat, sama telepon. Oke, jadi kita buat variabel tersebut. Katakanlah kita membuat tipe data string untuk variabel nama, prodi, sama alamatnya saja. Sedangkan untuk name sama apa tadi, telepon ya, telepon kita menggunakan integer. Jadi 3 variabel name, nama, prodi, sama alamat itu menggunakan tipe data string, sementara name sama telepon menggunakan tipe data integer. Karena kan name sama telepon biasanya hanya angka saja. Nah, lalu bagaimana cara membuat enkapsulasi dari variabel yang sudah kita buat? Enkapsulasi itu gunanya untuk apa? Jadi di di modul saya, mungkin kalau kalian baca di bagian keberapa gitu ada yang namanya enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah bagian dari pemrograman berorientasi objek, gunanya untuk menyembunyikan data atau menyembunyikan variabel sehingga orang nggak bisa mengaksesnya lagi jika sudah di deploy. Apa itu deploy? Deploy itu ibaratnya kalau kalian membuka aplikasi Windows itu kan filenya .exe tuh, tapi kan codingannya menggunakan bahasa C# atau Visual Studio atau C++. Kalau di deploy menjadi .exe. Nah, sama halnya seperti di Java, pemrograman Java kalau di deploy itu menjadi .jar. Nah, file .jar ini bisa kalian double klik. Nanti file .jar ini bisa kalian gunakan untuk membuat library. Nah, library ini biasanya digunakan orang. Jadi orang tersebut tidak perlu mengoding dari awal, hanya saja memanggil metode-metode yang sudah kalian buat begitu. Oke ya, kita langsung praktekkan cara membuat enkapsulasi dari variabelnya. Caranya bagaimana? Silahkan tekan Alt insert. Kalau di laptop Lenovo punya saya itu ada Fn, tombol di keyboard kan ada Fn tuh, function. Punya saya harus menekan function untuk mengaktifkan tombol insert. Mungkin di beberapa laptop tinggal Alt sama insert saja. Kalau punya saya insertnya itu aktif ketika ditekan tombol Fn. Jadi Fn Alt insert. Nah, nanti akan muncul seperti ini, generate getter and setter ya. Kalian pilih yang bagian generate getter and setter ya. Oke, pilih generate getter and setter, lalu akan muncul seperti ini. Ini silahkan kalian centang semua data person yang atas ini. Kalau kalian ini centang semua, nanti yang ke bawah nama, alamat, name, prodi, telepon ini akan kecentang semua. Oke, terus kemudian tekan generate. Nah, selesai sudah. Nah, kalian otomatis akan membuat ini. Nah, inilah yang disebut dengan enkapsulasi dari variabel. Apakah hanya variabel saja yang bisa dienkapsulasi? Enggak, nanti kalian bisa mengenkapsulasi konstruktor juga bisa gitu, kelas. Jadi kelasnya itu kayak dibikin satu file gitu, dimana kalian bisa memanggil file-file ini kalau sudah jadi gitu ya. Gampangannya gitulah ngomongnya. Oke, berikutnya kita buat apa? Kita lihat dulu di soalnya. Buat metode dengan nama fill data. Oke, silakan kalian scroll nih dari atas ke bawah, masukkan ke void main. Oke ya, di void main kita akan membuat namanya objek. Objek itu apa? Objek itu adalah instansiasi dari suatu kelas.
Jadi ibaratnya itu ada manusia nih. Manusia itu kan ada laki-laki sama perempuan. Nah, ibaratnya kelas itu adalah manusia. Terus manusia itu kan memiliki nama, katakanlah Tono, Budi, Ani. Nah, nama ini disebut juga dengan objek, di mana kelasnya adalah manusia. Jadi kelas itu secara umumnya, objek itu adalah instansiasinya, penyebutannya dari kelas tersebut, di mana nanti akan digunakan ketika pemanggilan metode gitu ya. Ibaratnya kalau ada banyak manusia tanpa nama dan kemudian kalian memanggil, "Hei manusia," pasti semuanya akan noleh. Tetapi kalau kalian memanggil, "Hei Tono," maka hanya Tono yang menoleh. Gitu ya, gampang-gampangannya analoginya. Oke, kita buat objeknya. Objek itu instansiasi dari kelas. Berarti nama kelasnya tadi apa? Ini ya, data person. Kalau kalian bingung tinggal kontrol spasi gini, kemudian tulis data person lah. Data itu akan muncul autocomplete data person. Kemudian tekan enter saja. Terus kemudian tekan spasi, kemudian kontrol space lagi lah. Maka akan muncul data person di mana D-nya menjadi kecil tuh. Nah, ini D-nya menjadi kecil. Nah, itulah kenapa di pemrograman Java itu disarankan nama dari kelas itu harus besar huruf depannya. Ini nama dari kelas huruf depannya harus besar, sehingga ketika membuat objek yang otomatis dia nama depannya akan menjadi kecil, gitu ya. Formatnya untuk membuat objek adalah nama kelas spasi nama objek sama dengan new konstruktornya. Konstruktornya apa? Data person. Oke, di sini ada konstruktor data person. Pak, di atas itu nggak ada nih konstruktor data person. Nggak ada, cuma ada kelas ya. Lalu apakah ini nanti dieksekusi? Iya, ini akan dieksekusi di bagian ini. Kalau kalian tekan seperti ini, data person, kalian tekan kontrol ya di keyboard, terus kemudian tekan klik. Nah, mouse-nya nanti akan berubah seperti ini, tekan klik. Maka dia akan loncat ke kelas ini. Jadi, secara default, pembuatan instansiasi kelas atau objek ini, data person, dari kelas data person ini, dia akan menjalankan semuanya yang ada di dalam public class data person ini, atau disebut dengan konstruktor null. Kalau kalian pengen tahu, kita bikin konstruktornya saja ya. Di atasnya void main, kita bikin konstruktor. Konstruktor itu mirip seperti metode, namanya harus sama seperti nama dari kelas. Berarti apa? Data person lah, itu kan ada tulisannya. Kalian tulis gini, data. Di situ nanti autocomplete-nya akan muncul. Tinggal tekan aja enter yang paling atas sendiri ya. Udah. Bagian ini disebut dengan konstruktor. Coba ya kita running. Kalau kita running kira-kira hasilnya apa? Ya, pasti tidak akan menghasilkan apa-apa karena tidak akan muncul outprint apapun. Jadi silahkan tekan run file atau shift F6. Nah, nggak keluar apa-apa. Jadi bagian baris 64 ini, kalau kita tidak buat ini, maka dia akan loncat langsung ke kelasnya. Tetapi ketika kita membuat konstruktornya, kemudian kita detailkan, maka tekan lagi di keyboard kalian kontrol kemudian klik. Nah, maka loncatnya akan di sini nih, nggak ke atas lagi, nggak ke sini. Ingat ya, nggak ke sini, tetapi dia loncatnya ke sini. Nah, supaya lebih tahu lagi, kita buatkan aja system.out.println gitu ya. Lalu ini di eksekusi di sini. Oke, seperti ini. Kita running lagi, shift F6. Nah, maka yang keluar halo ini dieksekusi di sini. Ya, kontrol klik, nah dia loncatnya ke sini. Oke ya, itu adalah penjelasan mengenai konstruktor. Oke, kita isi aja di sini adalah data mahasiswa. Oke. Berikutnya dari sini kita akan memanggil metode namanya fill data tadi ya.
berarti data person dot fill saja, fill data, walaupun metodenya belum kita buat ya. Fill data. Oke, ini sudah. Kalau sudah, nanti pasti akan error nih di lampu ini karena kita belum bikin metode namanya fill data. Tekan saja lampunya, create method. Dah, nanti akan buat seperti ini ya. Oke, hapus. Kemudian kita akan ngisi apa saja. Kita akan mengisi nama sama name saja. Nanti yang lain-lainnya, misalnya alamat, telepon, terus kemudian prodi, silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Jadi kita buat dua parameter, misalnya di sini saja, private void. Oke, sini ya, nama ya tadi, berarti string nama sama integer name. Jadi kan nama itu variabelnya kan string nih, kita samakan. Terus name tipe datanya integer. Oke. Terus kemudian kalau kalian buat seperti ini, kenapa bagian 64 baris 64 ini salah? Ya, karena di baris 64 ini tidak ada argumennya. Lihat di sini kosong nih ya. Maaf, bukan argumen, parameter. Sementara di metodenya ini ada dua parameter. Jadi bagaimana? Ya, kalian harus menambahkan parameter, yaitu katakanlah nama sama name. Duh, Pak, kok masih salah lagi? Iya, salah. Kenapa? Karena nama dan name tersebut ada di variabel atas ini, tidak bisa langsung diakses di void main static. Lihat di sini, non static variable. Lalu bagaimana caranya? Taruh masnya di depan. Kemudian kita akan membuat inputan dari scanner ya, tadi kan scanner. Jadi nanti kita menginputkan out dari keyboard langsung gitu. Jadi pertama kalian buat system.out.print, system.out.print, masukkan nama gitu ya, masukkan. Oke, gini aja, print aja, tekan print dan masukkan nama, terus membuat scanner ya, scanner input nama, new scanner, system apa kemarin in ya. Oke, system in, pakai autocomplete ya, biasakan pakai autocomplete. Scanner system in, add import user scanner, sudah. Kemudian masukkan ke variabel this nama. Lah, untuk mengakses nama ini kalian harus menggunakan this. Jadi this ini nama, maaf. Jadi harus pertama scannernya ini kita masukkan ke variabel nama. Jadi kita gunakan objeknya. Kita gunakan objeknya. Kita kan tadi sudah buat ini nih, objek namanya data person ya. Nah, copy aja ke sini, data person dot apa ya tadi, nama metodenya adalah data person. Oke, berarti data person fill data, data person fill data. Dah, enter, fill data. Kemudian kita buat input dari nama. Oke, input dari nama, fill data, input dari nama, maaf, data person. Oke, kita
nggak pakai ini dulu, kita panggilnya gini supaya nggak bingung. Ini saya hapus dulu ya guys. Oke, pakai objeknya data person dot this nama juga nggak bisa, berarti data person gini aja, input nama dot next line, cari yang next line. Nah, kenapa? Karena di sini nanti tipe balikannya string. Oke, terus disimpan ke variabel yang namanya nama. Oke, data person dot nama. Udah, ini ya, next line. Oke, terus kemudian kita kasih ini system dot out dot println untuk mengasih tombol, bukan tombol, jarak enter ke satu ke bawah gitu ya. Silahkan di copy yang atas sampai data person ini, copy paste aja di bawah, yang masukkan nama diganti masukkan name gitu ya. Terus input namanya ini menjadi input name, data person nama diganti data person name, inputnya ganti dengan input name. Next line nya ini nggak bisa, kenapa? Karena tipe datanya ini kan name tadi, apa tipe datanya kalau nggak salah integer ya. Nah nih, kalau kalian bingung tekan aja Ctrl, terus kemudian mouse-nya nanti akan berubah menjadi kayak gambar tangan, sorot aja, jangan diklik tapi disorot lah. Di situ akan terlihat integer name, int name gitu ya. Berarti integer dia. Berarti input name dot next in. Ada nggak? Oke, next in. Oke. Dah, kalau sudah begini nanti akan masuk kan nama, masukkan name, kemudian kita akan menaruhnya di field data. Oke, langsung saja ke show data, berarti field data this nama. Oke, kita pakai sini saja, data person field data name nama, non static ini nggak bisa, berarti ini di komen aja. Berarti field data di sini tulis saja gini, this nama sama dengan nama, this dot name sama dengan name. Oke ya, ini maksudnya apa? Ini kan ada yang warna hijau nih, kemudian ada yang warna hitam. Yang warna hijau ini merujuk pada variabel yang ada di atas ini, nama ya, variabel global. Sementara nama yang hitam ini merujuk pada variabel lokal yang ada di dalam metode field data. Oke ya, this. Oh, berarti ini sebenarnya nggak dipakai, jadi kalian bisa pakai cara seperti ini sih sebenarnya. Oke, langsung aja wes, nggak usah pakai data person field data, langsung kita buat metode yang namanya data person dot show data. Show data gini. Jadi kalian tidak menggunakan field data pun nggak masalah, tapi menggunakan cara seperti ini, menggunakan scanner, terus kemudian panggil objeknya, terus panggil nama variabelnya, masukkan dari variabel scannernya tadi. Oke, show data salah, kita bikin metodenya, create method. Oke, sudah. Di sini tinggal masukkan saja nama dari mahasiswa tadi. Oke, berarti masukkan nama, ini sudah, berarti system.out.println nama mahasiswanya adalah gitu ya. Berarti apa? This dot nama, bukan nama. Kalau nama seperti ini pasti salah. Kenapa? Ini nanti kalau seperti ini tanpa this, ini bisa emang nggak salah nih cara penulisan seperti ini.
Tapi ini kalau di dalamnya kalian buat seperti ini, string nama, dia akan ngambil dari sini nih, ya kan? Nah, dia ambigu nih. Variable name assigned not have been instansiasi. Lihat, dia akan ambigu nih. Dia akan loncatnya ke sini, bukan ke variabel global. Nih ya. Jadi kalau kalian pengen bener silahkan, atau pengen aman silahkan gunakan this-nya saja. Berarti this dot nama. Oke. Nama mahasiswa, oke. Terus enter. Memiliki name gitu aja ya. Memiliki name. Oke, di atas kita kasih gini aja, system out dan kayak pagar gitu untuk pembatasnya saja, biar tahu yang atas tadi nanti akan muncul seperti ini. Masukkan nama apa gitu, masukkan name. Nah, hasilnya itu ada di bawah ini ya. Oke ya. Kalau sudah selesai, jadi data fill datanya nggak usah dipakai, langsung pakai cara seperti ini, pakai scanner bisa. Kalau di modul saya suruh bikin fill data, ya kalian juga bisa sih pakai fill data, tapi scannernya nanti ada di luar. Tapi kalau saran saya sih pakai ini saja, ini lebih mudah. Tergantung kalian sih nanti pemrogramannya seperti apa. Kalau saya mencontohkannya seperti ini ya. Oke, kemudian tekan run file atau shift F6. Nah, kalau di run maka akan muncul seperti ini. Data mahasiswa, masukkan nama, katakanlah Tono Pitono gitu ya. Nanti akan masukkan name-nya berapa? 2020 gitu ya. Oke, ketika di enter maka dia akan memanggil metode namanya show data. Ini tadi ya pembedanya, ada garis-garisnya. Maka nama mahasiswa adalah Tono Pitono, memiliki name, oh maaf, kok name Tono Pitono, name-nya berarti bukan this now, this name now. Oke, kita eksekusi lagi, shift F6. Tono, name-nya 2020. Nah, gini. Nama mahasiswanya Tono, name-nya 2020. Jadi yang bawah ini adalah memanggil metode show data, yang atas ini memanggil menggunakan scanner, kemudian dimasukkan ke dalam variabel melalui objek yang telah kita buat. Terus ini data mahasiswa ini diambil dari konstruktornya. Oke ya, kita bedah satu persatu. Nih data person, kalau kita klik kontrol klik ya di bagian sini, maka dia akan menampilkan data mahasiswa. Terus bagian yang input tadi di bagian sini. Terus data show, tinggal kontrol klik, dia akan loncat ke bawah, akan menampilkan isinya gitu ya. Jadi data person ini yang kecil di depannya kecil, ini adalah nama objek dari kelas data person. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat variabel global, terus kemudian di enkapsulasi, kemudian kita membuat objeknya. Dari objek tersebut kita menggunakan scanner. Dari scanner kita masukkan scannernya ke variabel data global tadi menggunakan objek data person. Dari situ data person, objek tersebut akan menampilkan show data. Oke, mungkin kalau kalian hanya menyaksikan video ini tanpa melakukan praktek dari halaman pertama di bab 6 ini, kalian pasti akan bingung. Jadi saya sarankan silahkan dibaca dulu, dipraktekkan dulu mulai dari bab 6.1 sampai 6.8 tersebut, barulah mengerjakan project ini, tugasnya. Insya Allah dari penjelasan saya tadi bisa membantu kalian mengerjakan tugasnya. Oke, gitu saja. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, ataupun bisa meninggalkan
pertanyaan tersebut di kolom komentar yang ada di Edmodo. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Show